Aku, Nisa, tinggal di sebuah desa kecil bernama Kampung Kembang di kaki Gunung Salak bersama suamiku, Ardi. Ardi pria yang praktis, selalu tenggelam dalam pekerjaan di perusahaan konstruksi keluarga kami. Rapat, telepon, perjalanan dinas, baginya rumah cuma tempat buat tidur. Aku, rutinitasku sederhana, memasak, membersihkan rumah, dan sesekali bertemu dengan teman-teman di desa. Suatu sore, saat ngopi di warung Pak Slamet bersama Sari, sahabatku yang selalu punya ide-ide nyeleneh, dia bilang sesuatu yang bikin aku mikir dua kali. Nisa, kalau kamu bosan, coba pelihara anjing besar. Biar kamu melek dikit. Dia nyengir misterius, kayak habis nonton sinetron penuh intrik. Seminggu kemudian, datanglah Bruno, seekor anjing Malinois besar dengan mata tajam dan tubuh gagah, mirip beruang kecil daripada anjing biasa. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu sambil mengelus bulunya yang lembut, merasa hangat napasnya dan ototnya yang kuat. Matanya menatapku dengan intensitas yang lama tak kurasakan dari suamiku. Ardi ngedumel waktu lihat aku sama Bruno, ngapain bawa binatang buas ini ke rumah. Aku cuma senyum, biar ada yang nemenin, setidaknya ada yang ngasih perhatian. Dia cuma nyengir dan balik ke laptopnya. Aku pakai kaos rajut putih yang nempel manja di tubuhku, rok katun biru muda yang bikin aku pengen gerak bebas, dan sepatu flat sederhana tapi nyaman. Kalung perak pemberian Ardi waktu ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilau lembut di bawah lampu ruang tamu. Bruno jadi pusat duniaku, tanpa sadar aku mulai berubah. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Tapi aku nggak tahu, keputusan kecil itu akan mengubah hidupku selamanya. Seiring waktu berlalu, Bruno dan aku jadi tak terpisahkan. Ardi semakin tenggelam dalam pekerjaannya, hampir tak pernah melihat kami di rumah. Kekosongan yang ia tinggalkan pelan-pelan terisi oleh sosok bulu besar itu. Bruno punya bulu coklat gelap dan hitam yang berkilau, halus seperti sutra, dan saat aku rebahan di sofa, dia membentangkan kaki panjangnya dan meletakkan kepalanya di pangkuanku. Aku mulai pakai kaos longgar, kadang tanpa bra, dan celana pendek katun yang membuatku merasa bebas, seperti baru saja keluar dari penjara gaya hidup membosankan. Kalung perak itu, dulu jadi jimatku, kini kusimpan rapi dalam laci, hanya menjadi kenangan masa lalu yang suram. Mataku kini berkilau dengan gairah baru, wajahku yang dulu pucat dan lelah berubah menjadi merah merona alami, seperti ada api yang menyala dalam diriku. Suatu sore, Ardi pulang lebih awal, hal yang langka. Dia membuka pintu kamar dengan hati-hati, mencoba tak membuat suara. Aku mendengar tawa pelan dan sentuhan lembut. Penasaran, dia mengintip lewat pintu yang sedikit terbuka dan melihat aku terbaring di ranjang, hanya mengenakan kaos pendek dan celana dalam renda, sambil mengelus Bruno. Bruno menggonggong kecil dan menggoyangkan ekornya, sedangkan aku berbisik sesuatu yang bukan untuk didengar siapapun kecuali kami berdua. Ardi berdiri terpaku, seperti melihat hantu. Aku bisa merasakan tatapannya yang berat, tapi aku tak peduli. Untuk pertama kalinya, ada yang menatapku dengan penuh pengabdian yang selama ini kuinginkan. Keesokan harinya, dia mencoba bicara. Nisa, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini? Suaranya penuh kebingungan. Aku tersenyum, tapi tak memberinya jawaban. Ardi menghela napas, kalah, dan kembali ke kerjanya. Aku tahu, sesuatu antara kami telah berubah selamanya. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Dia belum tahu, Bruno bukan sekadar anjing. Ini awal dari sebuah kisah yang takkan terlupakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti kebangkitan bagiku. Bruno selalu ada di sisiku, seperti bayangan yang tak pernah lepas, selalu waspada.
Saat aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah kami di Kampung Kembang, dia duduk di sampingku, diam dan menjaga, layaknya penjaga rahasia yang tak bisa aku ceritakan. Aku mengenakan gaun katun putih ringan dengan motif bunga-bunga biru kecil, bahunya terbuka, dan sandal tali tipis yang menonjolkan kaki coklatku yang mulai terbakar matahari. Sinar matahari membelai kulitku, membuatku merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Ardi hanya mengamati dari kejauhan. Dia tak lagi mengajakku makan malam, atau bertanya bagaimana hariku. Seakan dunia kami ada di dimensi yang berbeda, dan mungkin memang begitu. Suatu malam musim panas, ketika desa mulai terlelap, aku mendengar Bruno menggeram pelan di depan pintu kamar. Aku bangkit, menatapnya, dan menyadari ada yang berbeda. Matanya, yang biasanya coklat hangat, kini berkilau kuning dengan sinar hampir supranatural. Aku tersenyum gugup dan mendekat untuk mengelusnya. Aku memakai tank top hitam ketat yang membentuk tubuhku dengan pas di tempat-tempat yang tepat, serta rok kulit mini yang membuat Bruno sepertinya mendongakkan telinga. Aku yakin dia setuju dengan penampilanku malam itu. Kalung perak yang dulu kubuang kini kupakai kembali, terasa lebih berat, seolah menyerap energi aneh dari udara malam. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, campuran antara takut dan rindu, seolah Bruno bukan hanya anjing biasa, melainkan rahasiaku yang paling gelap dan berharga. Keesokan harinya, Ardi mencoba membuka pembicaraan, "Nisa, ini nggak bisa terus begini. Rumah ini bukan kandang anjing." Aku hanya tersenyum, buatku, ini adalah tempat suci. Dia tak berkata apa-apa, tapi matanya memancarkan kebencian dan kebingungan yang membara. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Dia belum tahu apa yang kurasakan untuk Bruno melampaui logika, dan itu akan mengubah segalanya selamanya. Rumah kami di Kampung Kembang mulai berubah menjadi panggung sunyi penuh rahasia dan tatapan penuh arti. Aku, Nisa, mulai meninggalkan peran istri rumah tangga yang pasif. Sekarang aku sering berjalan di dalam rumah dengan kaos oversize yang jatuh santai di bahu, memperlihatkan kulit halus dan bra-renda yang tak pernah dilihat Ardi. Di kakiku, kaos kaki tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat dia tak ada, rahasia kecil yang membuatku tersenyum nakal. Suatu sore hujan mengguyur lembut, aku memutuskan mengajak Bruno berjalan-jalan di hutan kecil dekat desa, di pinggiran Sabrosa. Langit kelabu menambah kesegaran udara, sementara aku mengenakan jas hujan merah yang pas di pinggang, kontras dengan bulu hitam Bruno yang mengilap. Dia berjalan di sampingku, gagah dan waspada, layaknya pangeran anjing yang menjaga kerajaannya. Di tengah perjalanan, aku duduk di bangku batu berlumut. Tanpa sadar aku mengelus Bruno dengan lembut, terkejut oleh kehangatan yang mengalir bukan hanya dari tubuhnya, tapi sesuatu yang lebih dalam. Bruno menatap mataku, dan aku merasakan getaran aneh, hangat dan penuh arti. "Makasih ya, Bruno, kamu memang sahabat terbaikku," bisikku hampir tak terdengar. Malam itu di rumah, Ardi kembali mencoba bicara. "Nisa, kamu lebih sering sama anjing daripada sama aku, tahu." Aku tersenyum tipis, separuh nakal, separuh sedih. Mungkin dia lebih mengerti aku, dia selalu ada. Ardi diam, tapi ketegangan di antara kami makin seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama sutra ringan berwarna pastel yang membelai tubuhku dengan lembut. Bruno berbaring di kakiku, seolah menyimpan rahasia yang hanya kami tahu. Saat Ardi tidur, aku mendengar langkah di koridor. Pelan, aku buka pintu kamar dan melihat Bruno menatap lorong dengan penuh perhatian, seakan menunggu seseorang. Duri dingin merayap di tulang belakangku. "Diam. Tarik napas dalam-dalam." Pos dramatis. Malam itu aku tahu, hubungan manusia tak akan pernah bisa menandingi apa yang aku rasakan bersama Bruno, dan dia menyimpan misteri yang belum siap aku ungkapkan.
Waktu terus berjalan, dan sesuatu dalam diriku berubah setiap detiknya. Ardi semakin jauh, sementara Bruno semakin dekat, seperti bayangan setia yang mengisi ruang kosong di hatiku. Anjing besar dengan bulu hitam berkilau dan cakar yang kuat itu menjadi tempatku curhat tanpa kata. Suatu Sabtu pagi yang cerah, aku memilih memakai blus satin warna merah anggur yang membalut tubuhku dengan sensual tapi elegan, dipadukan dengan rok pensil hitam yang menonjolkan kaki jenjangku. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam menimbulkan suara klik yang bergema di lantai dapur, seolah mengiringi langkahku yang penuh percaya diri. Angin pagi menyapa lembut, dan aku merasa seperti ratu di kerajaan kecilku. Ardi menatapku dengan campuran iri dan bingung. "Nisa, ini sudah keterlaluan," katanya sambil mencoba menahan nada suaranya. Aku hanya tersenyum, jantungku berdegup kencang. Tatapannya yang aneh justru membuatku makin berani. Malam itu, saat semua sudah terlelap, aku duduk di lantai ruang tamu, Bruno di sisiku. Cahaya redup dari perapian menari-nari di wajah kami. Aku mengelus telinganya yang halus, merasakan tekstur bulunya yang lembut. Bruno menatapku dengan pengabdiannya membuatku lupa segalanya. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Bayangan melintas di jendela. Bruno langsung berdiri, matanya bersinar seperti dua lampu sorot kuning di gelap malam. "Ada siapa di sana?" Aku berbisik, tapi yang kudengar hanyalah keheningan. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan tinggi yang memperlihatkan kaki jenjangku, rambutku tergerai bebas dengan gelombang alami yang menambah pesona malam itu. Bruno sepertinya menyukai sisi beraniku ini, seolah itu juga miliknya. Ardi bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Aku pun tak peduli lagi. Dunia kami sekarang terbagi dua, dia yang menjauh, dan aku bersama Bruno, tak terpisahkan. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Dia belum tahu, malam itu adalah awal dari akhir. Rahasia antara aku dan Bruno sebentar lagi akan meledak. Keesokan paginya, rumah kami terasa seperti medan perang sunyi. Ardi menghindariku, matanya menghindari kontak, dan suaranya rendah saat berbicara. Aku, Nisa, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku memakai blus sutra krem yang meluncur lembut di kulitku, dipadukan dengan rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku sempurna. Sepatu hak sedang yang elegan dan nyaman menemani langkahku menghadapi hari. Kalung perak yang dulu kusimpan kini kembali menghiasi leherku, tapi sekarang seperti jimat untuk fase baru dalam hidupku. Bruno, setia seperti biasa, mengikuti setiap langkahku di rumah, matanya yang coklat selalu tertuju padaku, seolah mengerti setiap pikiran yang terlintas. Saat makan siang, keheningan di meja terasa nyaris memekakkan telinga. Ardi akhirnya mencoba memecahnya. "Nisa, kita perlu bicara. Ini nggak bisa terus begini." Aku tersenyum misterius. "Ardi, kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku juga sedang belajar." Setelah dia pergi ke kantor, aku menutup pintu dan jendela, menciptakan ruang suci hanya untuk kami. Aku mengenakan kaos rajut tipis yang jatuh sensual di tubuhku dan rok mini biru navy yang menonjolkan kaki kencangku. Bruno berbaring di sampingku, napas hangatnya menempel di kulitku. Malam itu, saat desa mulai terlelap, aku mendengar bisikan di koridor. Aku berdiri perlahan dan menemukan Bruno menatap pintu kamar dengan tatapan tajam. Duri dingin merayap di tulang belakangku. Tiba-tiba, bayangan melintas di jendela. Bruno melonjak berdiri, matanya menyala terang. "Ada siapa di sana?" Suaraku bergetar, tapi hanya keheningan yang menjawab. "Diam. Tarik napas dalam-dalam." Pos dramatis. Aku tahu,
Apa yang akan datang akan mengubah segalanya. Bruno bukan sekadar anjing. Ada sesuatu yang lebih dalam dirinya, dan aku siap menghadapi misteri itu, meski Ardi takkan pernah mengerti. Hari-hari berikutnya di rumah kami penuh dengan keheningan yang aneh. Ardi tak lagi mencoba mengajak bicara, dia hanya menghindari tatapanku. Aku, Nisa, justru merasa hidup seperti baru terlahir kembali. Aku mengenakan gaun hitam ketat dengan potongan leher yang menawan, sedikit memperlihatkan kulit halus di dada, serta kaki jenjangku yang terbalut stoking tipis. Sepatu hak tinggi membuatku merasa kuat dan tak terkalahkan. Bruno selalu mengikuti di belakangku, seperti bayangan setia yang melindungi dari segala ancaman. Suatu malam hujan turun deras, aku memutuskan berjalan-jalan di desa. Kuseret tali Bruno yang bersemangat menarik ke depan, jas hujan merahku basah menempel di tubuh, menonjolkan lekuk tubuhku yang mulai terlihat lebih percaya diri. Rambutku yang basah menempel di wajah, dan senyum nakal muncul tanpa sengaja di bibirku. Lampu jalan yang temaram dan jalanan sepi menciptakan suasana magis. Aku merasa takut dan kesepian berubah menjadi keberanian liar yang baru. Bruno melihatku dengan mata dalam, seolah mengerti semua yang kurasakan. Saat kami kembali, Ardi duduk di sofa dengan tatapan kosong. Tanpa sepatah kata, dia bangkit dan pergi keluar rumah. Aku tersenyum, tahu ini saatnya aku mengambil alih. Aku mengenakan kaos raju tipis, hampir tembus pandang, yang memperlihatkan lekuk tubuhku dengan jelas, serta rok kulit hitam mini yang menambah kesan berani. Bruno berbaring di kakiku, matanya menatapku penuh persetujuan. Tiba-tiba, dari loteng terdengar suara aneh. Jantungku berdebar, aku naik perlahan ke atas. Di sana, aku menemukan sebuah peti tua penuh foto-foto lama. Dalam salah satu foto, aku muda dan ceria, bersama anjing dengan nama yang sama, Bruno. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Saat itu aku sadar, Bruno bukan sekadar anjing. Dia bagian dari diriku, ikatan yang melintasi waktu, rahasia yang harus kuhadapi, apapun risikonya. Peti tua di loteng penuh debu itu menyimpan rahasia yang tak pernah kuduga. Aku, Nisa, duduk di lantai kayu usang sambil membolak-balik foto-foto lama. Setiap gambar menunjukkan aku bersama anjing yang berbeda, tapi semuanya punya mata yang sama, mata tajam dan penuh misteri, serta nama yang sama, Bruno. Aku mengenakan sweater rajut hangat, serasa pelukan lembut di tengah hari yang dingin, dan celana jeans usang yang nyaman untuk hari penuh penemuan ini. Memandang foto masa muda itu, aku merasakan getaran aneh, seolah masa lalu sedang memanggilku, menarikku ke dalam cerita yang belum pernah ku mengerti sepenuhnya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari koridor. Bruno langsung berdiri, telinganya tegak dan menggeram pelan. Aku buru-buru mengenakan cardigan panjang dan skarf tipis, merasakan dingin malam yang menyusup melalui jendela yang sedikit terbuka. Ardi masuk ke loteng dengan wajah lelah dan khawatir. Nisa, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya tegang. Aku mencari jawaban, jawabku tanpa menoleh, masih terpaku pada foto-foto itu. Dia hanya menggelengkan kepala dan pergi, meninggalkanku sendiri dengan bayang-bayang masa lalu. Malam itu, angin menderu di luar, dan aku merasakan beban sejarah yang menekan. Bruno berbaring di sampingku, napas hangatnya menyentuh kulit, seolah menguatkan aku untuk menghadapi apapun yang akan datang. Aku mengenakan gaun satin biru tua yang meluncur lembut mengikuti lekuk tubuhku, cahaya api dari perapian memantulkan kilau halus pada kainnya. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Tapi apa yang tersembunyi di balik masa lalu itu?
Bruno bukan hanya anjing biasa. Dia adalah kunci sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Pagi berikutnya, udara di rumah kami terasa berat, penuh dengan rahasia yang belum terungkap. Aku, Nisa, merasakan jantungku berdetak cepat, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai yang kurasakan di dalam hati. Sandal sederhana membalut kakiku, tapi tatapanku tegas, penuh tekad. Ardi menghindariku, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak terjembatani. Dia bingung dengan wanita yang kukenal berubah, dan ikatan aneh yang aku miliki dengan Bruno. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit salak, terdengar suara gaduh dari halaman belakang. Aku berlari keluar dan melihat Bruno bertarung dengan bayangan yang sulit dijelaskan. Bulu hitamnya berdiri tegak, mata kuningnya berkilau di kegelapan, dan geramannya penuh amarah. Aku mengenakan blus merah sutra dengan potongan leher elegan dan rok hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhku. Bruno berhenti sejenak, menatapku dengan intens, seolah mencoba menyampaikan sesuatu yang aku belum mengerti. Malam itu, Ardi menghadapiku untuk terakhir kali. Nisa, ini bukan hidup yang aku inginkan. Pilih aku atau anjing itu. Aku tersenyum dingin, penuh yakin, aku sudah memilih. Dia pergi, meninggalkan kehampaan yang tak lagi kurasakan. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Aku tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya tak terelakkan. Bruno, rahasia kami, dan ikatan yang kami miliki akan meledak menjadi kebenaran yang bahkan aku tak bisa kendalikan. Mungkin ini adalah awal dari takdir sebenarnya. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Sendirian di rumah sunyi Kampung Kembang, aku mengenakan gaun hitam beludru yang melekat sempurna di tubuhku, dengan belahan di kaki yang menggoda imajinasi. Sepatu hak tinggiku berdentang di lantai kayu saat aku melangkah pelan di ruang tamu. Bruno berdiri di sisiku, gagah dan penuh wibawa, mata kuningnya menyala redup seperti dua lampu sorot di kegelapan malam. Tiba-tiba, suara dari halaman belakang memecah keheningan. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok berkerudung melesat menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan sebuah kalung tua dengan nama Bruno terukir di sana. Jantungku berdegup kencang saat Bruno maju, menggeram dengan ganas. Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai menyebar di desa. Warga menghilang tanpa jejak, suara gonggongan menggema di malam hari, dan tulang-tulang misterius ditemukan di depan rumah-rumah. Polisi menyelidiki, tapi tak ada yang bisa menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan kini. Suatu hari, aku menerima surat anonim. Di dalamnya ada liontin kecil berisi sehelai bulu hitam dan pesan singkat, Bruno tak pernah mati. Dia menunggumu. Aku mengenakan mantel wol tebal dan syal merah di leher, merasakan dinginnya angin malam yang mengisyaratkan bahwa ceritaku belum selesai. Diam. Tarik napas dalam-dalam. Pos dramatis. Misteri Bruno terus berlanjut. Aku tahu, untuk mengungkap kebenaran, aku harus menghadapi bayang-bayang yang lebih gelap dari yang pernah kubayangkan. Kisah sebenarnya baru saja dimulai.